Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Langsung saja saya Aula Ijamiatur Rahimah akan mempresentasikan makalah fikih ibadah yang berjudul sholat. Sholat menurut bahasa artinya doa, sedangkan sholat menurut istilah adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dasar hukum sholat terdapat dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Manfaat yang selanjutnya yaitu hikmah dari sholat sangat banyak, yang terdiri dari contohnya misalnya karena sholat kita mendekatkan diri kepada Allah, membuat kepribadian kita menjadi teratur, menjadi tertib, terus mensejahterakan hati kita. Banyak untuk hikmah-hikmah dalam sholat. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Amanda Monica dan Idris Maulana. Materi yang selanjutnya adalah syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat menurut kitab Safinatun Najah dan kitab Ushul Fiqh itu ada 8. Syarat sahna sholat 8 perkara. Hiji mudu suci tina hadas 2. Yang pertama adalah harus bersih dari hadas 2, hadas kecil dan juga hadas besar. Contoh dari hadas kecil adalah kentut, pingsan, bersentuhan dengan lawan jenis, dan memegang kubul dan dubur bangsa manusia dengan telapak tangan. Contoh dari hadas besar adalah haid, nifas, melahirkan, dan juga jima. 2 suci tina najis dina badan, dina tempat, sareng dina pakaian. Yang kedua adalah bersih dari najis yang ada di pakaian, badan, dan juga tempat. 3 nutup aurat 4 madhab kiblat. 5 mudu geus manjing waktu sholat. Yang ketiga adalah harus menutup aurat laki-laki di dalam sholat, yaitu dari pusar sampai ke lutut. Sedangkan aurat perempuan seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Yang keempat harus menghadap ke kiblat. Yang kelima sudah masuk waktunya sholat. Genep nyaho kana ka fardu wanana 7 ulah nekatkeun sunnah farduna. Yang keenam adalah harus tahu tentang fardu-fardunya sholat. Yang ketujuh, jangan meyakinkan bahwa fardu adalah sunat. Kadalapan ngajauhan kasakabehna nu ngabatalkeun kana sholat manehna. Yang kedelapan adalah menjauhi hal-hal yang akan membatalkan kana sholat. Yang selanjutnya adalah rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat menurut kitab Salam Taufik, Safinatun Najah, dan Ushul Fiqh itu ada 17. Yang pertama adalah niat. Yang kedua berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima ruku. Yang keenam tumanina dari ruku. Yang ketujuh i'tidal. Yang kedelapan tumanina dari i'tidal. Yang kesembilan sujud. Yang kesepuluh tumanina dari sujud. Yang kesebelas duduk di antara 2 sujud. Yang ke-12 tumanina di waktu duduk di antara 2 sujud. Yang ke-13 duduk tasyahud akhir. Yang ke-14 membaca tasyahud akhir. Yang ke-15 membaca salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang ke-16 salam yang pertama, dan yang ke-17 adalah tertib. Sedangkan menurut kitab Fathul Qorib itu ada 18. Yang 17 tadi dan ditambah dengan niat keluar dari sholat. Selanjutnya adalah jenis-jenis sholat fardu. Sholat fardu ada 5. Yang pertama adalah sholat subuh. Sholat subuh adalah sholat yang dilakukan dari terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Yang kedua adalah sholat duhur. Sholat duhur adalah sholat yang dilakukan saat matahari tergelincir ke arah barat sampai datangnya waktu asar. Yang ketiga adalah salat asar. Salat asar adalah salat yang dilakukan saat bayang-bayang suatu benda sama panjangnya dengan benda tersebut, atau bayangan suatu benda melebihi benda tersebut sampai datangnya waktu maghrib. Yang keempat adalah waktu maghrib. Waktu maghrib adalah salat yang dilakukan saat matahari terbenam sampai datangnya waktu isya. Kelima adalah salat isya. Salat isya adalah salat yang dilakukan setelah menghilangnya mega merah di ufuk barat sampai pertengahan malam. Mungkin
Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan menjelaskan tentang jenis-jenis sholat sunnah. Poin pertama, ada sholat sunnah yang berhubungan dengan sebab. Pertama, sholat gerhana yang sering dilakukan setahun sekali kalau ada gerhana bulan dan matahari. Terus sholat istisqa, pada tahu kan ya sholat istisqa. Yang ketiga, sholat dalam rangka mencari kasab atau usaha. 4. Sholat sukil wudu. 5. Sholat likidahiyatni yang itu. Yang keenam, sholat jenazah kalau ada yang mati gitu. Yang poin kedua, ada sholat sunnah yang berhubungan dengan waktu. Seperti duha. Ya, biasanya sholat duha itu dianjurkan mulai dari jam 8:30 gitu, sampai jam 11 lah. 2. Sholat rawatib, biasanya seperti sholat qobliyah, ba'diyah. Yang ketiga, sholat tahajud. Nah, tahajud biasanya waktunya itu seperempat malam, biasanya dari jam 2 atau jam 3 gitu. Yang keempat, ada sholat tarawih, biasanya dilaksanakan pada bulan Ramadan. Yang kelima, sholat witir, biasanya setelah sholat isya, biasanya sebelum tidur. Yang keenam, ada sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ketujuh, ada sholat sunnah Lailatul Qadar. Ya, mungkin itu beberapa jenis sholat sunnah yang saya jelaskan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.